Shalom, selamat siang. Dengan saya Yusdanes Pasca Purwantiningsi dengan Bapak Gembala kami dari Gereja GBI Providensia, yaitu Bapak Pendeta Alfon Simanjuntak MTH. Kami di sini pada siang hari ini kami sedang bersama berkumpul untuk berbincang-bincang mengenai sejarah dari Gereja Bethel Indonesia, di mana saya dari Seminari Bethel Indonesia sebentar akan meminta kepada beliau, Bapak Gembala kami di sini, untuk mendapatkan satu yang sangat berharga tentang Gereja GBI Indonesia. Kiranya di dalam perbincangan ini Roh Kudus memimpin setiap kami. Biarlah semuanya pada akhirnya yang kami bicarakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan berdoa dulu sebelum kita akan memasuki pembicaraan sharing kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur untuk siang hari ini. Pertemuan kami dalam pertemuan yang begitu baik, indah, dan sebentar kami akan sharing, membicarakan tentang Gereja Bethel Indonesia dalam tugas dan pelayanan, bahkan dalam struktur gereja. Olehnya Tuhan, kami berdoa biar hikmat Tuhan turun atas setiap kami, baik hamba-Mu yang sebentar menyampaikan sesuatu yang mereka pertanyakan dalam studi mereka sebagai seorang mahasiswa, biar Tuhan yang terus menolong sehingga apa yang dibutuhkan dalam studi ini, biar Tuhan yang memberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan hal-hal mengenai Gereja Bethel Indonesia. Tuhan tuntun sehingga semuanya berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan semua pertemuan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Gembala. Selamat siang. Bapak Pendeta Alfon Simanjuntak. Waktu yang luar biasa kita bisa berjumpa di gereja ini, di mana saya secara pribadi diberi kesempatan bisa berbincang dengan Bapak. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah dengan waktu yang Bapak berkenan untuk sedikit berbincang bersama dengan kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, dan kiranya Tuhan yang membalas segala pelayanan Bapak kepada kami, secara khusus kepada saya. Nah, di sini saya sangat membutuhkan perihal tentang sejarah dari Gereja GBI Indonesia, di mana ini adalah gereja Tuhan, dan gereja ini dipakai oleh Tuhan bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke berbagai belahan dunia, menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap umat manusia. Beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Seminari Bethel Indonesia, di mana saya ingin menyampaikan kepada Bapak Pendeta Alfon Simanjuntak, dan dari jawaban beliau nanti ini adalah pelajaran yang sangat berharga secara khusus kepada saya. Pertanyaan yang pertama, Bapak, di sini, apakah Bapak sebagai gembala memahami tata gereja, dan sejauh mana memahaminya? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama, karena di sini ada beberapa pertanyaan dan semuanya berhubungan dengan tata dasar gereja. Nah, pertanyaan ini khususnya saya sebagai seorang gembala. Jadi kalau kita berbicara seorang gembala, ini tidak pernah terlepas dari sebuah tugas-tugas sebagai gereja dalam bentuk organisasi. Nah, dalam organisasi itu diatur yang namanya dengan tata dasar gereja. Nah, Gereja Bethel Indonesia memiliki tata dasar gereja, dan sudah diatur bagaimana pola pelayanan Gereja Bethel Indonesia dalam pelayanannya, dalam
tugas-tugas pengembalaan yang dimiliki seorang gembala. Oleh karena itu saya sebagai gembala, saya katakan harus memang setiap gembala itu memahami tentang tata dasar gereja dan harus dapat juga menyampaikan dalam bentuk tatanan pelayanannya dalam pengembalaan. Jadi kalau ditanya sejauh mana memahami atau memiliki, ya saya katakan kita harus memiliki dan memahami tata gereja itu. Karena tata gereja itu adalah dasar dari sebuah organisasi untuk melakukan tugas-tugas pelayanannya. Jadi nama gereja tersebut, lalu latar belakang pendirian gereja tersebut, lalu tugas-tugas wewenang dalam pengembalaan, ini diatur dalam tata dasar gereja. Ada hak dan kewajiban di dalamnya. Sehingga sebagai seorang gembala memang harus memiliki, memahami. Sehingga dia akan juga bisa taat dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya dalam sebagai bagian dari organisasi Gereja Bethel Indonesia. Sehingga kita tidak bisa menentukan maunya kita, modelnya kita seperti apa. Kita harus juga melekat dengan tata dasar Gereja Bethel Indonesia. Sekalipun GBI memiliki otonom dalam pengembalaannya, tetapi otonom di sini bukan berarti bebas begitu saja. Otonom di sini dia harus berbicara tentang tetap memiliki keterikatan dengan tata dasar gereja. Maka seorang gembala harus memahami, dan itu harus, ya. Kalau ditanya bagaimanakah saya memiliki dan memahami, saya sangat suka dengan berorganisasi. Jadi ketika saya ada di bagian Gereja Bethel Indonesia, ya saya banyak belajar tentang tata dasar gereja, ya. Dan di Gereja Bethel Indonesia di wilayah saya termasuk pengurus di Jakarta Timur. Nah, sampai hari ini ya di bidang litbang, bagian penelitian dan pengembangan. Ya, sebelumnya ya banyak tugas-tugas juga menyangkut tentang tata dasar gereja yang juga diberikan untuk saya memberikan masukan-masukan. Saya rasa bagi saya penting sekali seorang gembala memahami tentang tata dasar gereja. Luar biasa. Dan pertanyaan selanjutnya, Bapak Gembala, seberapa penting tata gereja bagi penggembalaan Bapak? Ya, tadi saya katakan penting sekali. Karena ketika kita bicara tentang Gereja Bethel Indonesia, kita menjadi bagian dari Gereja Bethel Indonesia, maka dia punya keterikatan yang kuat dengan tata dasar gereja. Saya mengembalakan gereja di GBI Providensia ini berangkat dari apa yang saya pahami tentang tata dasar gereja ini. Sehingga apa yang dicakup di dalam tata dasar Gereja Bethel Indonesia ini yang kita jalankan. Dalam tugas-tugas kita ada banyak bagian pelayanan-pelayanan, ya. Karena di GBI kan ada PDP, PDM, ada pendeta penuh. Lalu ada tugas-tugas lagi dalam berorganisasi, misalnya gereja punya keterikatan dengan sinode dalam memberikan persepuluhan, lalu kepejabatan Gereja Bethel Indonesia kepada BPD. Jadi kalau dikatakan seberapa penting tata dasar gereja bagi pengembalaan, sangat penting sekali, ya. Jadi saya mencoba menjabarkan tentang tata dasar gereja kepada jemaat, ya, lewat pelayanan Gereja Bethel Indonesia, sehingga pemahaman itu dimiliki oleh jemaat juga, sehingga ketika nanti ada regenerasi kepemimpinan, mereka memahami harus seperti apa prosesnya, sehingga penting bagi gembala untuk memahami tentang tata dasar gereja ini dan bagi pelayanannya, ya. Jadi saya sangat suka dengan bentuk namanya organisasi. Jadi selama pengembala di sini, apa yang boleh dibuat oleh tata dasar gereja itu yang saya lakukan di gereja. Dan ketika ada sesuatu yang ditambahkan, misalnya dan komunikasi dengan beberapa pejabat, kalau itu tidak bertentangan dengan tata dasar gereja, kita lakukan. Kalau itu bertentangan, jangan kita jalani. Saya rasa pentingnya kita sebagai gembala punya ketaatan dalam tata dasar gereja. Betul, Pak. Ketaatan kuncinya ya, Pak, ya. Ketaatan di dalam tata gereja itu juga gambaran ketaatan kepada Tuhan. Ketiga, Pak, pertanyaan ketiga, selain tata gereja,
apakah ada aturan dari internal yang dibuat dan dilakukan? Iya, saya dari awal mulai mengembalakan gereja Bethel Indonesia dari tahun 99 sampai tahun ini, artinya sudah 21 tahun. Selain saya memakai dengan tata dasar gereja Bethel Indonesia, saya buat yang namanya aturan gereja lokal. Contoh, kalau secara umum gereja tata dasar gereja Bethel Indonesia sudah diatur sampai pensiunnya gembala di sini, artinya masa akhir kepemimpinannya sampai meninggalnya sudah diatur. Tetapi di gereja pun saya membuat sebuah tata gereja secara otonom. Misalnya tugas-tugas fungsi pengurus gereja sejauh mana saja, lalu tugas-tugas fungsi dari para pelayan. Jadi ada bagian-bagian yang dibuat, karena gereja kan juga punya struktur, maka pasti punya tatanan yang akan dibuat dengan kebutuhan gereja tersebut. Jadi kalau ditanya di luar tata gereja, ya artinya aturan gereja lokal itu ada, ya ada. Sampai saya menempatkan di gereja ini pemahaman, pemikiran bahwa nanti satu saat kalau saya sudah artinya ada generasi, ya, maka tugas generasi ini memelihara gembala seniornya, gitu. Ya, misalnya kalau kami sudah tidak berdaya, tidak mampu lagi beraktivitas, ya tugas gereja untuk, memang di tata dasar gereja GBI diatur, tapi kan tidak semua bisa terjadi di gereja lokal. Tapi di gereja ini saya ada tekankan itu supaya siapapun yang jadi gembala punya tanggung jawab untuk meneruskan pengembalaan yang ada sebagaimana pelayanan ini sudah berjalan, gitu. Jadi ada, kalau ditanya ada, ya. Jadi luar biasa ya Pak ya. Dan kemudian di pertanyaan yang keempat selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang GBI sebagai gereja secara organisme atau teologis dan organisasi? Ya, sebenarnya kita bersyukur ada di wadah gereja Bethel Indonesia ini, ya. Kalau secara teologis artinya saya coba mempelajari mulai dari pendiri gereja Bethel Indonesia yang Tuhan taruh visi, ya, Om Ho, lalu bagaimana membangun gereja Bethel Indonesia ini, mendirikan sinode gereja Bethel Indonesia ini. Ada satu kerinduan yang besar bagi beliau dengan beberapa gembala-gembala yang lain, dan memulai pelayanan gereja Bethel Indonesia di Indonesia ini. Dan secara teologis saya rasa GBI sangat luar biasa, karena GBI sangat terbuka dengan banyak paham atau pengetahuan teologi, ya, termasuk GBI ini kan ada di beberapa aras gereja Bethel, ya. Dia masuk di PGI, dia masuk di PGLII, dia masuk di PGPI. Jadi gereja GBI ini salah satu organisasi gereja yang benar-benar ikut banyak terlibat dalam banyak aspek organisasi gereja di luar GBI, ya. Jadi saya mengatakan secara teologis luar biasa, artinya baik sekali, ya. Pemahaman gereja berdiri pada sebuah kebenaran firman Tuhan. Lalu secara organisasi saya melihat penataan gereja Bethel Indonesia sampai hari ini sangat diberkati Tuhan, ya, dan punya peran yang besar dalam pembangunan bangsa Indonesia, dan ini yang kita syukuri. Dan saya katakan ketika kita ada di GBI, kita harus jadi pejabat yang bangga dengan GBI karena punya peran yang besar, ya, baik secara organisasi maupun dalam teologis, ya. Karena GBI sendiri kan punya sekolah Alkitabnya, jadi ya luar biasa Pak untuk GBI ini. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa yang Bapak pahami tentang sistem GBI berkaitan dengan desentralisasi dan sentralisasi? Berikan beberapa contohnya, Pak. Iya, bicara tentang desentralisasi dan sentralisasi, kembali tadi saya katakan bahwa GBI itu otonom, ya, artinya hak penuh
tugas dan pengembalaan itu pada gembala lokalnya. Nah, bicara tentang desentralisasi, GBI tidak menjadi satu gereja yang desentralisasi, karena artinya tadi tidak diatur dari pusat ke bawah itu, semua aturan tatanan gerejanya diatur gitu ya. GBI tidak seperti itu ya. Jadi dia tidak sentralisasi. Jadi benar-benar pengembalaan itu diberikan. Contoh saja saya katakan ada banyak yang ada di GBI. Ya kayak kami di sini otonom. Artinya kami hanya satu gereja yang tidak memiliki cabang, tetapi kami memberikan sebuah pelayanan yang luas bagi para pelayan yang ada di dalamnya untuk bisa terlibat dalam banyak bagian di Gereja Betel Indonesia di Jemaat Providensia. Ada beberapa pejabat di sini yang saya juga untuk menopang mereka untuk berkembang. Tapi di sisi yang lain kan ada GBI yang punya cabang. Mereka punya cabang dan cabang-cabang itu punya induk dan mereka harus berpusat kepada di induk. Itu boleh di GBI, silakan. Tidak dibilang harus seperti ini GBI, tidak. Jadi kembali kepada gereja lokal itu. Kalau gereja itu memang punya cabang yang banyak, lalu ada induk dan mereka berpusat dulu ke induk, ya di GBI itu diserahkan gitu ya. Tetapi saya sih ingin katakan bahwa harusnya tetap GBI kepada tata dasar gereja kembali ya, artinya mau dia mau desentralisasi, mau sentralisasi pada gereja kelompoknya, tetapi dia harus berbaur dengan tatanan gereja, tata dasar Gereja Betel Indonesia yang sudah diatur oleh para pendiri. Karena sebuah tugas pelayanan itu akan menjadi sebuah pelayanan yang baik, pelayanan yang kuat ketika semua kita menempatkan tata dasar Gereja Betel Indonesia yang sudah dibangun ini, yang dibuat, kita kerjakan sama-sama. Ya, jadi kembali sebenarnya kepada GBI itu diberikan sebuah keluasan dalam mengembalakan. Ya. Jadi artinya seperti gereja ini bisa membuka cabang lain ya Pak bisa, ya. Tapi bisa. Sekalipun dibuat sentralisasinya di sini, tetapi GBI tetap membuka banyak kesempatan untuk hamba-hamba Tuhan berkembang, bertumbuh, tetapi dengan seperti panduannya dari gereja sentral. Jadi secara sentralisasi ya Pak ya di sini. Tapi kembali lagi, baik yang di pusat maupun yang di beberapa lokasi daerah lainnya tetap berpegang kepada yang namanya tatanan gereja dari GBI itu sendiri, bukan begitu Pak? Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-6 Pak, apa yang Bapak pahami dengan persidangan di GBI seperti sidang sinode, sidang MPL, sidang majelis daerah, dan dalam persidangan tersebut apa saja yang diputuskan? Ya, baik. Ini beberapa contoh atau beberapa bentuk sidang-sidang yang ada di GBI. Kalau sidang sinode itu adalah sebuah sidang yang mengambil keputusan, ya, artinya secara sinode untuk menetapkan periode masa tugas dan masa bakti kepemimpinan sinode berikut, artinya ketua sinode. Jadi keputusan sinode ini diambil menjadi keputusan bersama para pejabat-pejabat Gereja Betel Indonesia. Itu sinode. Jadi itu bukan hanya se-Indonesia, sedunia. Jadi sinode ini PDP, PDM, pendeta penuh ada semua di sana. Jadi mereka bersidang sinode lalu untuk memutuskan tentang organisasi Gereja Betel Indonesia pada jenjang berikutnya, masa kepengurusan berikutnya. Lalu sidang MPL. MPL ini majelis pertimbangan lengkap. Jadi kalau sidang MPL ini keputusan-keputusan di sinode yang umumnya belum putus, ya. Dan sidang MPL lah yang akan menggodok kembali tentang hal-hal yang terjadi pada sidang sinode. Karena sidang MPL ini hanya kumpulan dari ketua-ketua BPD, ya, ketua-ketua BPD,
pengurus sinode, lalu dengan para dikatakan pembina rohani di sana, ya. Jadi tidak semua pejabat, ini hanya di level para ketua-ketua BPD dan pengurus sinode dan majelis pertimbangan rohaninya, MPR ininya ya. Jadi itu MPL. Jadi ada keputusan-keputusan tertentu yang dibahas di MPL nanti akan dibawa kepada sinode biasanya. Ya, karena MPL ini biasanya kalau tidak salah setahun sekali Pak MPL. Ya, kalau sinode kan sidang kita 4 tahun sekali. Ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau sinode seluruh pejabat PDP, PDM, pendeta penuh, tapi kalau sidang MPL itu mewakili kepemimpinan BPD yang ada, ketua-ketua BPD, pengurus BPD dengan ketua sinode dan majelis pertimbangan rohani yang melakukan sidang. Lalu kalau dikatakan sidang majelis daerah, ini adalah sidang daerah, ya, sidang daerah. Artinya kayak DKI Jakarta akan melakukan sidang, ada empat sidang di situ, ya. Ya, artinya tiap tahun ada sidang MD ini. Biasanya sidang pertama itu sidang gembala, sidang umum, sidang MD umum, lalu sidang gembala lagi, baru sidang gembala umum, ya. Jadi kalau dikatakan MD ini adalah sidang daerah, ya, sidang daerah. Saya rasa itu yang boleh saya sampaikan. Jadi tadi dikatakan dalam persidangan tersebut apa saja yang diputuskan tadi ya Pak, seperti dikatakan kalau di sidang sinode kepemimpinan selanjutnya Memilih ketua sinode. Ya. Kalau di MPL itu menggodok lagi keputusan yang sudah dibuat di sidang sinode, tapi masih harus ada keputusan-keputusan yang belum diputuskan dibahas di MPL. Iya, dan kemudian di majelis daerah itu setiap tahun diadakan itu oleh gembala sidang ya Pak ya, sidang tidak. gembala ya. Kalau MD pertama itu di DKI MD gembala. Oh, khusus gembala. Ya. Lalu MD yang kedua nanti itu MD pejabat. Jadi PDP PDM semua hadir. Dan ketiga juga gembala, keempat MD umum lagi. Nah, MD juga memutuskan untuk memilih ketua BPD baru. Ya, di sinode di MD ini, sidang MD. Jadi untuk menentukan kepengurusan atau kepemimpinan ketua BPD yang baru nanti. Dan lingkupnya dia daerah. Lingkupnya daerah. Selanjutnya Pak, pertanyaan ke-7. Apa yang Bapak ketahui tentang MP, Majelis Pertimbangan, BPH, Badan Pekerja Harian, BPD, Badan Pekerja Daerah, dan Gereja Lokal? MP, Majelis Pertimbangan itu artinya yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pejabat-pejabat GPI, khususnya kepada sinode, ya, kepada sinode. Ini artinya Majelis Pertimbangan ini yang memberikan pembinaan secara rohani, ya. Misalnya ada ketika nanti akan ada diputuskan yang tindakan disiplin, ya, yang saya pahami di Majelis Pertimbangan. Lalu kalau BPH, Badan Pekerjaan Harian ini yang menjalankan fungsi organisasi GPI masa sinode berlaku, ya, masa sinode yang sedang berlaku itu BPH, Badan Pengurus Harian. Jadi fungsinya adalah sebagai yang menjalankan tugas fungsi organisasi Gereja Bethel Indonesia masa kepengurusan yang ada, yaitu BPH. Lalu kalau BPD yang tadi kembali itu fungsi Badan Pengurus GBI daerah. Jadi dia lingkupnya hanya daerah, ya. Jadi kalau dia Jakarta, kalau Sumatera Utara ya Sumatera Utara saja, itu BPD. Jadi bagian tugasnya. Kalau dikatakan gereja lokal ya kembali kepada pengembalaan masing-masing gembala. Ya kayak saya di lingkup saya di gereja GBI Jemaat Providensia yang ada di Ciracas, inilah lingkup saya. Inilah organisasi kecil yang dikatakan yang saya kelola gitu ya, yang saya mengambil keputusannya, yang melakukan sebuah tatanan pengembalaannya, ya itulah tugas gereja lokal. Ya. Luar biasa.
Pertanyaan selanjutnya yang ke-8 Pak. Di GBI ini ada istilah pembapaan. PDP, PDM di bawah pembinaan pendeta pembina. Apakah hal ini berjalan dengan baik, Pak? Ya, kalau ditanya apakah berjalan dengan baik, saya rasa berjalan dengan baik. Karena ketika kepejabatan seseorang dari PDP ke PDM, untuk dia naik PDP untuk naik ke PDM, PDM untuk naik ke pendeta penuh, dia harus ada rekomendasi atau ada referensi dari pembina yang atau mungkin dikenal dengan bapak rohaninya pejabat tersebut gitu ya. Jadi ada pembinanya. Jadi kalau ditanya apakah berjalan dengan baik, kalau yang saya pantau selama hal ini ya berjalan dengan baik gitu ya. Berjalan ya. Sebenarnya yang nanti merasakan itu berjalan atau dengan baiknya kembali kepada pejabat yang ketika dia butuh jenjang itu naik gitu ya. Ya kayak waktu saya rasa saya berjalan dengan baik ya, dengan pembina saya, artinya dengan bapak yang saya jadikan bapak rohani buat saya, berjalan dengan baik ya. Jadi ya menurut saya, sepandangan saya baik, berjalan dengan baik ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-9, Bapak dalam hal pemilihan ketua sinode atau BPD lebih tertarik pada yang teokrasi atau yang demokrasi, Pak? Kalau ditanya tertarik, mungkin semua punya keunikan ya. Kalau teokrasi ini kan keputusannya dari atas gitu ya. Jadi artinya kita mungkin sudah disaring siapa saja yang akan dipilih dan di atas lah, atau keputusan dari Tuhan lah ya, dibilang teokratis itu yang akan memilih. Kalau demokrasi itu keputusan bersama ya, masing-masing punya keunikan ya. Memang riskannya kalau di demokrasi ini rawan perbenturannya keras gitu ya, sehingga karena harus mendengar suara banyak yang harus nanti diputuskan. Jadi kalau ditanya dalam memilih ketua sinode saya tertarik pada teokratis atau demokrasi, bagi saya tidak persoalkan mau itu teokrasi mau itu demokrasi, karena bagi saya ketika seseorang dipilih itulah otoritas Tuhan kepada seseorang tersebut. Itu masing-masing punya keunikan dan punya resiko. Jadi ya kalau GBI misalnya menetapkan secara demokrasi ya kita ikuti secara demokrasi gitu ya. Dan selama ini kan GBI demokrasi kan, karena sinodenya terbuka dan memang kita hadapi banyak kemelut yang di dalamnya terjadi ya. Tapi ya itu uniknya sebuah berorganisasi sebenarnya ya. Jadi kalau saya sih tidak harus teokrasi atau harus demokrasi, masing-masing punya keunikan ya. Bagaimana GBI menempatkannya saja ya. Baik, jadi mau dengan cara teokrasi atau demokrasi semuanya ada sisi baiknya Ya, sisi. Dan ada juga tantangannya masing-masing ya Pak ya? Iya. Ya. Baru pertanyaan selanjutnya Pak yang ke-10, apa yang Bapak pahami sesuai tata gereja berkaitan dengan aset, bagaimana penerapannya di gereja lokal Bapak? Ya, jadi bicara tentang aset ya dalam tata gereja itu diatur. Misalnya gereja lokal tersebut diupayakan bersama dengan jemaat ya, berarti aset gereja tersebut adalah kepemilikan jemaat ya. Tapi ketika gereja itu hasil dari upaya usaha dari gembala sidang, berarti asetnya kepemilikan gembala sidang ya. Lalu juga ada misalnya aset itu gereja lokal itu sinode yang membeli dan ditempatkanlah mungkin gembala, lalu berarti asetnya itu aset sinode ya. Jadi apa yang saya pahami dengan aset ya tergantung kembali kepada gereja lokal tersebut ya. Saya dari awal artinya merintis pelayanan ini bersama dengan jemaat, saya dan bilang
aset ini milik saya. Ya, saya bilang ini punya Tuhan. Jadi satu kelak nanti generasi berubah berganti, artinya saya berganti, ya saya mempercayakan pada generasi tersebut gitu, supaya pelayanan ini tetap berjalan. Tapi ya kembali kepada gereja lokal masing-masing. Aset itu mereka upayakan dari seperti apa. Kalau gembalanya misalnya yang banyak lebih punya dana, ya berarti aset itu aset gereja gembala itu. Tapi kalau yang diupayakan dengan jemaat berarti aset milik jemaat. Dan kita tata dasar gereja diatur, ya diatur. Jadi ada punya hak dan kewenangan yang harus dipahami secara bersama. Dan ini harusnya gereja lokal, jemaat, pengurus gereja tersebut dengan jemaatnya harus memahami ini, supaya di kemudian hari tidak ada terjadinya perebutan harta, ya, hak aset. Kan banyak kita dengar ketika gembalanya sudah tidak ada, ribut dengan aset. Saya rasa mungkin dari awal tidak diberikan penjelasan atau tidak diberikan sebuah pemahaman kepada jemaat tersebut. Saya rasa harusnya seorang gembala bisa menjelaskan supaya ke depan pelayanan itu bukan hanya karena di gembala itu, setelah gembalanya meninggal atau tidak ada lagi pelayanannya. Nah, kita berharap jangan seperti itu. Gereja harus terus berjalan sampai nanti Tuhan datang. Amin. Jadi intinya harus ada keterbukaan ya Pak ya. Ya, Sejak awal dari gereja awal memberikan keterbukaan kepada semua jemaat Tuhan Ya. yang digembalakan di sini oleh Bapak. Nah, selanjutnya Pak yang ke-11. Bagaimana juga dengan pengaturan keuangan di gereja Bapak, termasuk kewajiban-kewajiban kepada organisasi, sinode, dan DPD? Ya, bicara tentang keuangan, tata dasar gereja mengatur di sana semua mengatur. Bagian gembala dari persepuluhan yang didapat itu ada. Tetapi biasanya GBI itu kembali kepada gereja lokal, konteksnya melihat keadaan keuangan, karena tidak sama. Tiap gereja punya keuangan yang masing-masing berbeda. Ada yang memang benar-benar mapan. Nah, kalau selama saya mengembalakan di sini, pertama kewajiban gereja adalah dari awal saya sudah menjelaskan, gereja itu punya tanggung jawab. Pertama, memberikan persepuluhan kepada sinode. Itu maka bendahara tiap bulan harus ada mengeluarkan persepuluhan ya untuk sinode. Lalu juga kepada BPD ya. Jadi gereja harus juga ada iuran pejabat. Jadi bendahara akan mengatur itu. Tapi di gereja biasanya saya pejabat itu yang bertanggung jawab untuk iurannya. Kami yang menyediakan ketika mereka diangkat untuk pengangkatan pejabat, itu kami yang gereja yang mengeluarkan dana. Tapi untuk kepejabatan orang tersebut, dialah yang harus bertanggung jawab dengan kepejabatannya. Tetapi secara umum, saya ingin katakan bahwa pengaturan keuangan gereja di tempat di mana saya mengembalakan itu sangat transparan, terbuka. Ya, kami ada beberapa per triwulan kita laporkan tentang keuangan kepada jemaat, keadaan keuangan. Lalu tiap akhir tahun kita ada namanya rapat kerja gereja. Itu yang hadir adalah para pelayan dan pengurus gereja, dan kita setiap tahun membahas tentang tatanan pelayanan, lalu aset gereja, ya itu di tiap tahun kami bahas ya. Jadi gereja punya aset apa aja, apakah berkembang, lalu aset apa saja yang sudah hilang atau lenyap gitu, yang sudah musnah. Nah itu tiap tahun kami punya laporan ya, sehingga kami benar-benar sangat terbuka tentang keuangan ya. Bagiannya gembala dalam mengatur perpuluhan itu kita atur juga untuk kebutuhan organisasi gereja, artinya untuk gereja ini tetap hidup dengan keuangannya gitu ya. Sehingga sampai detik ini kami katakan bahwa kami sangat terbuka dengan keuangan kami dengan jemaat ya. Jadi berhubungan tadi ya Pak ya, yang ke-10 tadi ada keterbukaan Ya. Dari gembala kepada seluruh jemaat yang digembalakannya, termasuk dalam hal keuangan ya Pak ya, dalam hal aset. Pertanyaan selanjutnya Pak, yang nomor 12, Sinode 2019 lalu
akan disahkan tata gereja yang direvisi tetapi batal. Apakah Bapak setuju dengan perubahan-perubahan tata gereja? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak mengapa? Bapak semakin kuasa Tuhan semakin menyertai Bapak dalam pelayanan selanjutnya. Gereja ini semakin besar. Besar dalam arti jiwa-jiwa semakin banyak dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah sharing kita pada siang hari ini. Biarlah ini bisa menjadi berkat kepada siapapun yang mendengar, siapapun yang menonton acara ini di YouTube atau di Facebook atau di Instagram. Biar ini bisa menjadi berkat, GBI menjadi berkat dimanapun, dimulai dari tempat di mana saat ini kami ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita mau berdoa pertemuan hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga buat pertemuan hari ini apa yang sudah kami bicarakan. Kami bangga kami menjadi bagian pada kehendak Tuhan lewat Gereja Betel Indonesia. Olehnya Bapak menyerahkan Yusdades Maska dalam tangan Tuhan sebagai seorang mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan Tuhan yang memampukan beliau untuk boleh menyelesaikan studinya pada waktunya, dan segala apa yang diperlukan Tuhan cukupkan. Khususnya pada hari Senin nanti mereka akan berangkat ke Sumatera untuk karena sesuatu hal keluarga yang mereka meninggal. Kami berdoa tangan Tuhan yang Maha Kuasa menjaga, memelihara, bahkan Tuhan yang melindungi sehingga seluruh perjalanan bahkan pergi dan pulangnya nanti, maka seluruh urusan yang ada di Sumatera berjalan dengan baik. Tuhan menolong, Tuhan membela, menyerahkan juga Pak Simbolon dalam tangan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, bahkan keluarga ini dan bersama dengan anak-anak, biar Tuhan yang pakai dengan heran dan ajaib dalam pelayanannya. Kami berdoa, belas kasihan-Mu, berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka. Bahkan kami yang ada di gereja ini boleh terus melayani dalam panggilan Tuhan sebagaimana Tuhan menghendaki. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Ya.